Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Hari ini tanggal 1 November 2020 ya. Kalau saya diminta mengingat tanggal 1 November 2020 itu, saya jadi kepikiran terhadap suatu kejadian di bulan November tahun 2013. Nah, waktu itu saya di Amerika, tepatnya di Tucson, Arizona, mendapatkan pengakuan sebagai Fellow of the Academy of Psychosomatic Medicine. Pengakuan dari organisasi psikosomatik di Amerika terhadap saya sebagai seorang psikiater yang mempunyai keminatan dan kemampuan di bidang psikosomatik medis. Saya waktu itu tanggal 15 November dikukuhkan di Tucson, Arizona, dan merupakan psikiater pertama dari Indonesia. Sampai saat ini memang baru satu-satunya, dan juga psikiater ke-6 dari Asia waktu itu. Jadi sudah ada 5 dari Asia, yaitu dari Jepang, yang dikukuhkan sebagai Fellow of the Academy of Psychosomatic Medicine. Perjalanannya mencapai Fellow of Academy of Psychosomatic Medicine sendiri cukup panjang. Saya mulai menjadi anggota biasa di Academy of Psychosomatic Medicine tahun 2006, masih saat saya pendidikan spesialis kedokteran jiwa. 2008 saat saya lulus, kemudian menjadi anggota yang cukup aktif, dan 2011 ya baru saya menyempatkan diri untuk datang ya ke Amerika. 2010 saya datang ke Amerika, 2012, 2013, dan 2014. Nah, dari sekian banyak pelatihan yang saya dapatkan, memang pelatihan di bidang psikosomatik medis ini, kalau saya akui di Academy of Psychosomatic Medicine itu sangat cukup baik ya. Bukan cukup lagi, sangat baik menurut saya. Kita bisa belajar dari berbagai macam pendekatan, dari organnya, dari apa yang terjadi, kemudian bagaimana sistem di saraf pusat kita merespon terhadap kondisi-kondisi gejala-gejala psikosomatik ya. Bagaimana kondisi itu terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan medis yang lain gitu ya. Semua dipelajari dan kemudian menjadi salah satu dasar mengapa saya meminati bidang ini sampai saat ini. Jadi kalau dilihat sudah 7 tahun ya menjadi fellow di Academy of Psychosomatic Medicine, dan sampai saat ini masih mendapatkan berbagai macam kajian yang terbaru, terutama dari jurnalnya mereka, dan juga berbagai macam pusat pelatihan yang sekarang ini sudah mulai dilakukan bisa secara online ya, karena sudah tidak bisa lagi datang ke sana. Kalau saya perhatikan memang hal-hal yang saya dapatkan di Academy of Psychosomatic Medicine ini membuat suatu perubahan di dalam kehidupan saya sebagai seorang dokter jiwa. Karena kalau saya ditanya gitu ya, mana duluan dok yang mau diobatin? Psikologisnya dulu apa fisiknya dulu kalau sakit gejala gangguan kejiwaan itu, ataupun gejala-gejala psikosomatik? Saya selalu menjawab ya dua-duanya, karena pendekatan psikosomatik itu nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, kalau pendekatan psikosomatik medis itu dia psikologisnya ataupun masalah psikiatrinya akan berhubungan dengan masalah fisiknya. Jadi kalau teman-teman itu mengalami gangguan lambung dan juga gangguan psikologis cemas, tentu harus diperbaiki ya dua-duanya. Nggak bisa cuma satunya aja gitu ya. Dan ini yang membuat saya bisa merasakan bahwa kalau kita berbicara tentang pendekatan psikosomatik, sebenarnya adalah pendekatan modern, pendekatan yang komprehensif ya, menyeluruh terhadap kondisi penyakit gitu. Jadi dokter sekarang kalau berkaitan dengan psikosomatik itu nggak bisa hanya memandang sisi dari satu aja gitu, nggak bisa cuma memandang dari sisi psikologisnya aja. Kalau dokter jiwa misalnya, pokoknya yang penting psikologisnya diberesin gitu ya, nggak bisa. Dan dia juga nggak bisa hanya mengatakan kepada rekan sejawatnya bahwa kondisi fisik itu urusan dia gitu. Urusan si teman-teman sejawat yang lain yang di luar daripada kedokteran jiwa, misalnya dari kedokteran fisik yang seperti penyakit dalam, saraf gitu ya, dan mereka cuma ngurusin penyakit dalamnya aja atau sarafnya aja, nggak bisa.
pendekatan psikosomatik medis itu adalah pendekatan yang diharapkan terjadi pada semua bidang kedokteran, termasuk bidang spesialisasi dan subspesialisasi. Jadi kita bilang bahwa kita kan tubuh manusia ini kan nggak terpisah jiwa dan raganya ya, satu kesatuan. Mind and body-nya itu adalah satu kesatuan. Sehingga pendekatan psikosomatik medis itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat komprehensif, yang sebenarnya perlu dan sangat perlu diwajibkan untuk dipahami oleh semua dokter. Supaya dia bisa memahami gitu, mengerti bahwa oke, kalau misalnya seperti ini nih, kita tahu masalahnya memang gejala fisik, tapi problemnya ini dari problem psikologis. Nah, bagaimana kondisi psikologis bisa mempengaruhi fisik, itu dipelajari di bidang ilmu psikosomatik medis. Dan ini bukan seperti kayak di awang-awang ya gitu ya, maksudnya di pikiran manusia tuh kemana-mana gitu ya. Enggak, ini bener-bener ada terkait dengan hormonnya, terkait dengan neurotransmitternya, zat kimiawi di otaknya, perjalanannya di dalam sistem saraf pusatnya, bagaimana dia bisa mempengaruhi organ, apa aja yang mempengaruhi kondisi hal tersebut, dan semuanya itu saling berkaitan satu sama lain. Ini merupakan satu pendekatan yang sangat-sangat diharapkan untuk bisa dipahami oleh semua dokter di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia tentunya. Namun sayangnya memang kalau kita berbicara tentang masalah kejiwaan selalu akan berkaitan dengan stigma, yaitu orang berpikir kalau ke dokter jiwa itu kan pastinya ada masalah kejiwaan yang berat ya. Atau misalnya dulu orang anggap sebagai suatu kegilaan. Tapi ini kan sebenarnya suatu hal yang tidak baik, tidak benar gitu ya. Bahwa nggak semua orang yang harusnya datang ke psikiater itu hanya yang mengalami masalah psikotik berat atau orang awamnya bilang kegilaan. Ini adalah suatu keadaan yang sebenarnya bisa dialami oleh siapapun. Apalagi di musim sekarang ini, di masa-masa pandemi ini, luar biasa ya, begitu banyaknya hal-hal yang bisa menjadi pemicu terjadinya problem-problem di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Nah, bagi saya sebenarnya ini merupakan satu yang menjadi tanggung jawab saya, mengapa sampai saat ini saya terus memberikan kepada teman-teman semua pengertian terkait dengan masalah psikosomatik, karena ini adalah sesuatu hal yang penting, sesuatu yang sangat membuat kita bisa memahami bahwa problem yang berkaitan dengan fisik bisa mempengaruhi kejiwaan, dan kejiwaan juga bisa mempengaruhi fisik. Dan ini memang yang perlu diperhatikan juga bukan hanya oleh dokter jiwa, tetapi juga oleh semua dokter. Karena jika pendekatannya akan lebih komprehensif, maka akan menjadi sesuatu yang baik sekali untuk pasien dan membantu penyembuhan untuk proses jangka panjangnya. Karena di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat dan begitu juga sebaliknya. Aduh, saya sampai batuk-batuk. Ya, teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.